Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga semua sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar matematika bersama Ustazah Fira. Baik, anak ustazah, sebelum belajar mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, anak-anak ustazah semua, sebelum belajar silakan disediakan buku dan alat tulisnya. Hari ini kita belajar matematika, yaitu tentang melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilang cacah, pecahan, dan desimal. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama yaitu melakukan operasi penjumlahan bilang cacah, pecahan, dan desimal. Dan yang kedua, melakukan operasi pengurangan bilang cacah, pecahan, dan desimal. Oke, sekarang kita lihat dulu apa itu pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilang asli dan B tidak sama dengan 0. A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Contoh 2 per 5. 2 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut. Adapun bentuk-bentuk pecahan adalah ada pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan ada persen. Sekarang kita lihat pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Contoh 1 per 2. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Contoh lainnya 12 per 50, 7 per 29, dan lain-lain. Selanjutnya pecahan campuran. Pecahan campuran yaitu pecahan yang terdiri atas bilang bulat, pembilang, dan penyebut. Contohnya 1 per 2. 1 disebut bilang bulat dan 1 di atas disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Contoh lainnya ada misalnya 1 8 per 18, 14 1 per 5. Nah, sekarang kita lihat pecahan desimal, yaitu bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Contoh 0,3 diperoleh dari 3 dibagi 10. 0,50 diperoleh dari 50 dibagi 100. Sekarang kita lihat merubah pecahan biasa menjadi desimal. Contohnya 1 per 4. Bagaimana caranya? Yaitu dengan merubah penyebut menjadi kelipatan 10, 100, dan 1000. Sekarang penyebutnya 4. Apakah 4 bisa dirubah menjadi 10? Tentu tidak ya. Nah, berarti kita pilih apakah dia bisa menjadi 100? Maka 4 biar jadi 100 dia dikali dengan 25. Dan di atasnya juga dikali dengan 25. Jadi sama-sama dikali dengan 25. 1 dikali 25 sama dengan 25, 4 dikali 25 sama dengan 100. Selanjutnya kita rubah menjadi bentuk desimal, yaitu 25 dibagi 100 dapatnya sama dengan 0,25 ya.
Jadi ada 2 angka di belakang koma karena pembaginya adalah 100, nolnya juga 2. Nah, sekarang kita lihat contoh kedua, yaitu 3/5. Sama seperti yang tadi, kita lihat penyebutnya adalah 5. Kita akan merubah 5 menjadi kelipatan 10. Apakah 5 bisa dijadikan 10? Bisa ya. Sama-sama kita kali 2. 5 dikali 2 dapatnya 10, maka di atas juga kita kali dengan 2. 3 dikali 2 dapatnya 6. Jadi 6/10. Kita rubah menjadi desimal. 6 dibagi 10 sama dengan 6 dibagi 10. Kita coba dengan membagi serong. 6 dibagi 10. Tidak bisa ya, maka kita pinjam 0. Kemudian ya kita taruh 0, kita pinjam, maka di atas kita tulis 0, karena nolnya dipinjam untuk yang di belakang. Sekarang kita bagi 60 dibagi 10 dapatnya 6. 6 dikali 10 dapatnya 60. 60 dikurang 60, 0, habis. Jadi hasilnya adalah 0,6. Nah, sekarang kita lihat merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Contohnya 0,75 kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Karena dia ada 2 angka di belakang koma, berarti dia per 100 ya. Jadi sama dengan 75/100. Jika dia 1 angka di belakang koma, dia per 10, 2 angka di belakang koma, dia per 100, 3 angka di belakang koma, dia per 1000. Nah, sekarang dia 2 angka di belakang koma, maka dia per 100. Jadi 75/100 kita rubah menjadi pecahan biasa. Apakah ini sudah menjadi pecahan biasa? Nah, dalam aturan matematika, pecahan biasa itu bentuk yang paling sederhananya ya. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membaginya dengan FPB masing-masing. FPB dari 75 dan 100 adalah 25 ya. Masih ingat anak ustazah cara menentukan FEB ya. Jadi 75 dibagi 25 dapatnya sama dengan 3. 100 dibagi 25 dapatnya adalah 4. Jadi bentuk pecahan desimal dari 0,75 adalah 3/4. Oke anak-anak ustazah, sekarang kita akan mencoba melakukan penjumlahan bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara merubah pecahan ke desimal dan desimal ke bilang pecahan. Nah, kita lihat contohnya. 3 ditambah 1/4 ditambah 0,75. Sekarang kita lihat cara pertama, yaitu dengan cara menambahkan 3 ditambah 1/4 ditambah 0,75 sama dengan 3 ditambah, kita rubah 1/4 menjadi pecahan desimal. 1/4 pecahan desimalnya tadi adalah 0,25 ditambah 0,75 nya tetap sama-sama desimal. Nah, sekarang kita tambahkan dengan cara bersusun ya. Nah, dalam penjumlahan bilangan desimal yang perlu kita perhatikan adalah tanda komanya sama kita luruskan ya, dan posisi satuannya juga harus sama lurus, dan perpuluhan serta persatuannya juga harus sama lurus. Sekarang kita tulis 3 ditambah 0,25, komanya diluruskan dari atas, kemudian ditambah 0,75. Nah, selurus nolnya. Agar lebih mudah, maka 3 di atas kita tambahkan 0 di belakangnya, karena ini tidak akan mempengaruhi nilai kalau dia di belakang koma 0 ya. Nah, sekarang kita tambah, udah sama lurus sekarang ya, udah sama lurus persatuannya. Kita tambahkan 0 ditambah 5 ditambah 5. 5 tambah 5 sama dengan 10. Taruh 1 di atas. 1 tambah 2 tambah 7 sama dengan 10. Kita taruh 1 di atas juga. 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, jadi kemudian komanya kita turunkan juga sama lurus ya. Jadi dia sama lurus. Jadi hasil dari 3 ditambah 0,25 ditambah 0,75 adalah 4,00 ya.
3 tambah 0,25 ditambah 0,75 sama dengan 4,00. Boleh kita tulis sama dengan 4 saja. Nah, sekarang kita akan melakukan pengurangan bilangan caca, pecahan, dan desimal. Contoh, 5 dikurang 3/4 dikurang 1,35. Nah, untuk cara kedua ini kita akan melakukan merubah bilangan desimal ke bentuk pecahan. Ya, yang lainnya dirubah ke bentuk pecahan. Jadi 5 bentuk pecahannya adalah 5/1. Ya, kalau dia bilangan tunggal maka dia per 1. 3/4 dia tetap karena sudah berbentuk pecahan. Kemudian 1,35 bilangan desimal kita rubah ke bentuk pecahan. Karena dia 2 angka di belakang koma berarti dia per 100. Ya, jadi 135 per 100. Nah, anak-anak ustazah, dalam pengurangan bilangan pecahan yang perlu kita perhatikan adalah menyamakan penyebutnya. Jadi penyebutnya harus sama terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yaitu menentukan KPK dari penyebutnya. Di sini ada 1, 4, dan 100. Berapa KPK dari 1, 4, dan 100? Yaitu 100. Jadi 1 biar jadi 100 kita kali 100, maka di atasnya juga dikali 100 menjadi 500. Sekarang 4 biar jadi 100 berarti kita kali 25 ya, maka di atas juga dikali 25. 3 dikali 25 dapatnya 75. Nah, sekarang yang 135 per 100 sudah per 100 penyebutnya sudah menjadi 100, maka dia tetap. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, maka boleh kita kurangkan yang bagian atasnya saja. Jadi 500 dikurang 75 dikurang 135, maka dapatnya adalah 290. Jadi 290 per 100. Anak-anak ustazah ketahui bahwa aturan dalam bilangan pecahan, pembilang tidak boleh lebih besar dari penyebutnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membaginya. Jadi kita bagi 290 dibagi dengan 100, dapatnya 290 per 100. Jadi dia menjadi pecahan campuran. Jadi 290 per 100 juga bisa kita sederhanakan lagi. Nolnya kita hilangkan ya, kita bagi, kita coret. Jadi tinggal 9 per 10. Jadi 29 per 10. 9 per 10 sama dengan 0,9 ya. Jadi boleh juga ditulis 2,9. Ditambahkan 2 ditambah 0,9 sama dengan 2,9. Baik anak-anak ustazah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Nanti kita coba dengan latihannya. Silakan anak-anak ustazah kerjakan latihannya seperti contoh yang saya jelaskan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.